Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendi ya. Saya dari PJJ UT Bogor. Ini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu buatlah program Java yang mengimplementasi struktur data stack dengan metode LIPO. Less in first path menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses. Kemudian jelaskan kerja konsep LIPO dan analisis kompleksitas waktu operasi. Jadi secara singkatnya ataupun analoginya ya, last in first itu, jadi kita itu analoginya ketika kita menumpuk sebuah pakaian. Jadi yang pertama kita keluarkan cuci itu berarti yang paling atas, bukan yang paling bawah ya. Jadi misalkan nanti kita yang pertama kita masukkan ke mesin cuci itu berarti yang tumpukan atas, jadi nanti yang keluar itu yang pertama. Seperti itu sih untuk secara analogi singkatnya ya. Jadi tanpa panjang lebar saya langsung akan membuat sebuah programnya ya. Oke, yang pertama seperti biasa saya akan membuat dulu judulnya, mungkin saya akan samakan ya. Kita bikin. Kita coba untuk jalankan running programnya untuk yang soal yang pertama ya. Ya, oke, untuk programnya berjalan dengan lancar ya. Stack sebelum pop up-nya itu untuk nilainya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Data yang di pop up ke atas itu berarti 80 ya. Stack sesudah pop up-nya berarti tinggal sisanya 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Untuk penjelasannya, tipe last in first out itu berarti data terakhir masuk akan keluar pertama. Contoh saya yang seperti tadi, angka 80 itu kan yang terakhir, jadi dia akan muncul di data yang pertama. Analogi yang seperti saya tadi sebutkan, seperti kita menumpuk cucian baju, ketika kita akan memasukkan ke mesin cuci, berarti yang tumpukan terakhir itu yang akan dimasukkan yang pertama. Oke, lanjut ke yang soal nomor 2 ya. Oke, berapa selesai. Soal nomor 2 saya baca dulu soalnya. Oke, yang kedua itu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, berarti balikannya ya, first in first out menggunakan minimal 8 data integer, sama tampilkan proses queue, enqueue, dan dequeue serta isi queue sebelum dan sudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep pivot dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, seperti itu. Biasa saya akan membuat lagi sebuah program baru. Saya akan membuat lagi.
Ya, untuk pluginnya sama ya, dia masih berhasil juga. Jadi yang pertama pasti kita akan membuat report Java, util, linked list ya. Terus kita buatkan publikasinya, kita samakan seperti filenya juga. Kemudian kita Q integer, Q linkage, Q add, tambahkan angka 10 sampai dengan 80, statement open untuk memunculkan Q sebelum DQ sama dengan Q integernya keluar Q ataupun remove, hapus ya data yang di DQ plus keluar, terus Q sesudah DQ. Untuk hasilnya seperti ini, Q sebelum DQ ya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kemudian data yang seperti tadi, berarti data yang kita input pertama itu yang akan jadi keluar pertama. Jadi tidak seperti LiPo yang last terakhir gitu kan. Jadi tumbukannya berurutan aja. Jadi kita analoginya, kita naik angkot pertama, terus kita akan turun di halte yang pertama juga, seperti itu. Q sudah DQ nya 20, 30, 40, 50, 70, 80. Untuk program yang kedua sudah selesai, yang soal kedua. Sekarang kita lanjut ke yang soal ketiga ya. Oke, baca lagi untuk soalnya. Untuk yang soal ketiga, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort 20. Untuk penjelasannya, untuk quicksort itu bekerja dengan memilih pivot, lalu membagi data kecil di kiri dan data besar di kanan sampai semua data terurut. Jadi intinya berurutan itu dari sebelah kiri data kecil ke sebelah kanan untuk sebesar ya. Jadi berurutan kayak gitu. Kalau misalkan analoginya, kita mengurutkan sebuah bola. Jadi bola yang sebelah kiri itu yang kecil, terus berurutan ke sebelah kanan yang paling gede. Jadi kalau misalkan bolanya itu dari kelereng, terus ke bola bisbol ataupun bola kasti, kemudian bola futsal, kemudian bola basket ataupun bola bola sepak kayak gitu ya. Untuk seperti analogi urutannya. Oke, kita langsung aja buat programnya ya, yang ketiga. Ya, tadi ada beberapa kesalahan ya. Tadi mungkin ada salah di bagian-bagian ininya ya. Makanya saya tadi cross check dulu dan alhamdulillah udah bisa di running ya. Tadi itu salah juga di bagian ini ya, di public class-nya. Untuk judulnya juga salah, jadi tulisannya ya ini nggak sesuai. Makanya saya cross check lagi baru bisa berjalannya. Oke, untuk penyesalannya biasa publikasinya quicksort sama dengan si judul file name folder ya. Kemudian titik point quicksort integer data saya masukin integer awal integer akhir, integer i sama dengan awal, integer j sama dengan akhir ya. Kemudian integer pivot data awal plus data akhir ya. Terus miring 2, kita pakai statement will juga, i lebih kecil daripada j ya. Will data i lebih kecil pivot, i plus plus will data j pivot ya, terus j minus minus. Terus kemudian kita pakai net statement if i lebih kecil sama dengan j integer temp sama dengan data ya, sama dengan data j sama dengan temp, kemudian i plus plus, kemudian j minus minus, statement if lagi, if awal lebih kecil daripada j quicksort data awal, kemudian j statement if, kemudian i lagi lebih kecil akhir quicksort data i akhir ya. Kemudian public static void main stringnya integer data 45 12 78 23 56 89 11 34 ya. Ini untuk sistem outprinting sebelum sorting array to sorting data ya. With sort data awal 0 data length minus 1 ya. Sistem outprint sesudah sorting plus array to sorting ya. Nanti kita jalankan programnya, kemudian udah jalannya programnya alhamdulillah udah aman ya, udah normal lagi karena saya tadi cross check lagi. Oke, coba dah.
muncul ya. Nah, sulfur sortingnya urutannya itu 4, 5, 12, 7, 8, 23, 5, 6, 8, 9, 11, dan 34. Sesudah sorting, jadi urutannya berurutan ya, dari angka yang terkecil dulu, dan sebelah kiri 11, 12, 23, 34, 45, 56, 78, dan 89 ya. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Jadi QXO itu bekerja dengan memilih pivot, lalu membagi data yang kecil dulu, kemudian ke yang kanan data yang lebih besar ya. Kompleksitasnya berarti rata-rata sama dengan 0 n log n, terburuknya di on n pangkat 2 ya. Oke, itu aja penjelasan dari saya untuk tugas 2 ya, sesi ke berapa ini ya, aktivitas belajar 7-8 ya. Cukup sekian dari saya. Kalau misalkan ada kekurangan dari penjelasannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.